Ini, iya, halo Mas Hamzah, aku baru dapat ini ya, dapat julukan kita sekarang nih dari Kang Teddy, Hamzah and the Gun. Oke. Hamzah dan and the Gun. Oke, menarik. Luar biasa kreatif nih Kang Teddy ya. Mas Gun. Ya, Oke. Mas Gun. Dan aku jadi senjatanya begitu ya. Oke, ya. sedikit. Oke, kita sesi apa ini Mas? Ini kayaknya sesinya menarik banget ya. Pasti masih nyambung dengan yang sesi sebelumnya ya, Granularity of Learning ya. Kalau tadi kita bahas di sesi terakhir dengan Bang Afin itu fun learning ya. Tapi di sesi kali ini tetap terkait dengan fun learning, tapi ada yang spesial dari sesi kali ini di mana ini adalah momen bersejarah. Momen bersejarah memang betul ya, di mana per tanggal hari ini terjadi sebuah MOU, penandatanganan MOU antara Telkom yang nanti diwakili oleh Kang Arif Rudiana sebagai deputi dari senior general manager di Telkom Corpo dengan Agate ya, diwakili oleh Bapak Arif Widiasa sebagai CEO dari Agate. Ya. Ya Mas Hamzah ya, luar biasa. Ini itu apa Mas? Bagaimana? Bisa dijelaskan dulu ke teman-teman sekalian, Agate ini sebenarnya perusahaan yang bergerak di bidang apa? Nah ini, mari kita kupas Agate itu sebenarnya apa sih? Nah, seperti kita ketahui bahwa kita kan ingin tahu ya perspektif tentang membuat pathways yang tepat sebenarnya seperti apa sih untuk growing talent ya. Seperti kita tahu, ini sudah hadir, halo. Halo Mas Hamzah, halo Mas Gun. Sudah hadir di sini Mas Arif. Nah, kita tadi pertanyaannya Mas, Agate ini apa sih? Iya. Sebenarnya kita sudah tahu, tapi lebih baik kita kupas langsung dengan Mas Arifnya sendiri ya. Iya, siap. Langsung jawab atau langsung pergi ke presentasi? Iya, boleh presentasi. Kalau Agate kita generally perusahaan pengembang game sih, jadi kerjaannya tiap hari main game. Pengembang game, tapi sekarang udah langsung berpindah pivot ya, bukan pivot ya, tapi ada sesuatu yang dikembangkan, yang hal lain yang dikembangkan ya dari Agate, capability yang berbeda ya Mas Arif ya. Iya, mungkin kalau bahasa bisnisnya lebih dikenal sebagai gamification ya. Tapi kalau kita memang dari awal kita percaya bahwa fungsi dari bermain itu sebenarnya sangat luas. Dan bisa sangat bermanfaat. Mungkin itu nanti salah satu isi tema saya juga lebih. Itu pasti menarik banget ya. Mas Arif, ya oke. Selanjutnya mungkin kita langsung aja deh kita dengarkan pemaparan ya dari Mas Arif terkait Agate dan gamification learning yang akan dilakukan untuk corporate itu seperti apa gitu kan. Itu pasti menarik banget. Silakan Mas Arif. Siap. Ini saya share screen ya, mohon izin. Ya, silakan Mas. Oke, terlihat kan ya? Belum ya. Ya, sedang loading. Oke, sip. Oke, silakan Mas Arif lanjut. Terima kasih banyak Mas Hamzah, Mas Gun atas introduction-nya. Mungkin lagi saya Arif dari Agate, sangat berterima kasih dan sangat humble di kesempatan kali ini bisa sharing terkait fun corporate learning ke teman-teman. Jadi sebenarnya konsep yang kita bawa adalah fun corporate learning yang kita dengan kerjasama dengan Telkom Indonesia under the codename Amuba Learning yang ingin saya share ke teman-teman. Saya ingin perkenalan singkat tentang Agate. Jadi ini singkat aja sih. Jadi kita saat ini the biggest game development company, jadi pengembang game di Indonesia. Model kita lumayan unik karena kita punya ada B2B, ada juga yang ke user langsung B2C. Sedikit data-data tentang kita ada 7 juta download overall. Seharusnya udah 8 juta, maaf belum di-update. Kita punya user harian itu sekitar 150.000, bulanannya mungkin sekitar 1 juta. Kebanyakan dulunya itu Indonesia, dan baik itu dari nasional atau dari mancanegara, dan salah satunya tentu kami berterima kasih banget dan kepada PT Telkom Indonesia yang sudah senantiasa terus-terusan menjadi partner kami, dan kita sendiri ada partnership yang super exciting yang kita pengen announce ke teman-teman semua. Dan ini juga salah satu kebanggaan kita, di mana kita menjadi perusahaan game pertama yang berhasil bikin game
yang dipublish di PlayStation sama Nintendo Switch itu bahkan dikotakin gitu. Jadi itu kayak dari kecil kan sebenarnya kita main game itu pasti belinya di toko game kan, dikotakin, dan akhirnya ketika melihat game kita bisa muncul di kotak game itu dikotakin, itu benar-benar kebanggaan tersendiri sih. Oh, dan itu betul di game itu ada bahasa Sundanya. Jadi itu game PlayStation pertama, game Nintendo pertama yang ada bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Karena ya dari Indonesia yang buat, kalau nggak mungkin. Yang ini mungkin saya skip aja. Jadi general ini juga saya skip. Nah, ini mungkin cerita singkat tentang mulainya kita. Jadi sebenarnya kita company udah lumayan lama ya. Kita berarti udah tahun ini bakal melanjak ke tahun 12. Kita mulai 2009, kita ada 18 co-founder, jadi sebenarnya kita ramai sekali mulainya. Dan tadi ya co-founder kita itu background-nya setengahnya itu teknis, setengahnya itu art. Jadi artis lah. Jadi kita sama sekali nggak ada orang bisnisnya, dan di awal-awal kita banyak melakukan kebodohan lah, kayak kita patungan, dapat tuh lumayan duit sekitar 130-an juta, tapi kenyataannya akhirnya kita pakai buat sewa kantor yang oke. Kita sama sekali nggak mikir biaya operasional dan kawan-kawannya, sehingga akhirnya kita cuma waktu itu digaji 50.000 sebulan. Saya ingat banget tuh momen-momen di awal-awal kita sering ganti topi gitu kan. Salah satu co-founder kita tuh jadi HR, terus dia bilang dia dari baca buku mana gitu, kalau gajian itu harus ada slip gajinya. Dan saya ingat banget momen itu di mana saya lagi dikasih gaji, kita tanda tangan slip gaji kan, terus dikasih amplop sama dia. Yang paling ngeselin adalah kata-kata dia pas ngasih amplop. Dia bilang tolong dihitung, padahal isinya cuma 1 lembar 50.000. Padahal itu melanggar undang-undang kerja ya. Itu momen awal kita, dan kita juga sadar, gara-gara tadi ya kemampuan kita juga sangat terbatas. The only way buat kita mengejar kemampuan kita adalah kita terus-terusan belajar. Jadi waktu itu yang kita lakukan adalah belajar dan bekerja, maksudnya bekerja sambil belajar. Jam kerja kita waktu itu tuh 90 jam, dari Senin sampai Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Itu pun buat kita yang founders ya, itu ada tanggung jawab tambahan di mana, karena kita sadar bahwa di awal kita nggak punya pengetahuan bisnis sama sekali, setiap founder tuh harus baca buku bisnis, 1 buku per minggunya. Kalau kita nggak baca, yang terjadi adalah kita denda 50.000, jadi the whole salary-nya hilang kan. Jadi mau nggak mau pada rajin baca waktu itu. Syukurnya kita akhirnya berhasil berkembang, kita menjadi perusahaan game terbesar di Indonesia. Kita sekarang udah ada 240-an orang, secara size, revenue, juga kita nomor 1 di Indonesia. Kita capable untuk melakukan multiple project sih saat ini. Bisnis kita sebenarnya tadi yang kita bahas ada 3, yang pertama kita bikin game untuk konsol, yang kedua kita bikin game untuk mobile, dan yang ketiga itu kita bilang gimana caranya kita bisa membuat dunia bekerja lebih menyenangkan. Bukan berarti sekarang nggak menyenangkan ya, tapi lebih menyenangkan lagi. Dan harapan akhirnya adalah kita believe sekali bahwa sebenarnya game itu tuh bisa jadi bagian yang integral dalam kehidupan kita. Jadi visi kita adalah gimana caranya orang dari bangun tidur sampai tidur lagi, hidupnya jadi lebih bahagia gara-gara game menyentuh berbagai aspek kehidupan dia. Era itu sih visi kami. Jadi kita bilang sustainable happiness every day. Nah mungkin karena tadi kan topik kita yang terbesar hari ini adalah fun learning in corporate. Mungkin saya mau coba highlight dulu sebenarnya fun itu tuh apa sih? Kan banyak dari kita bilang biar fun atau kita pengennya fun. Nah sebenarnya kalau dari sisi sainsnya dari sebuah fun itu tuh terjadi ketika tubuh kita, maksudnya kita bisa bilang bahwa kita merasakan fun ketika tubuh kita itu memproduksi beberapa hormon. Hormon-hormon yang biasanya paling membuat kita merasa fun itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu dopamin, yang kedua itu oksitosin, yang ketiga itu adrenalin. Karena apa? Karena adrenalin kadang-kadang ngasih ke dopamin. Tapi sebenarnya yang paling tinggi itu sebenarnya dopamin. Membuat kita merasa senang, fun ya. Dan sebenarnya dopamin itu keluar ketika apa sih? Macam-macam. Bisa jadi misalnya buat orang yang lagi makan makanan yang dia suka, dopaminnya keluar. Olahraga, karena keluar adrenalin, dopaminnya juga keluar. Mengkonsumsi barang-barang tertentu, misalnya yang lumayan populer, rokok, itu juga sangat membantu mengeluarkan dopamin. Makanya, dan apa ya, sesuatu aktivitas yang mengeluarkan dopamin itu punya efek candu. Karena tubuh kita memang senang kalau ada dopamin. Jadi kayak secara nggak langsung tubuh kita memprogram kita untuk melakukan itu. Salah satu kegiatan yang juga sangat menghasilkan dopamin itu adalah bermain. Nah, mungkin ini yang saya pengen highlight dari kata bermain. Karena yang saya sadari saat ini itu penggunaan kata bermain saat ini masih sangat difokuskan ke sesuatu yang goalnya itu seolah-olah ya, bahwa goalnya itu cuma pengen dapat fun-nya dan tidak ada fungsi lainnya. Misalnya waktu anak-anak kerjaannya main doang.
ada miskonsepsi seperti itu yang banyak terjadi di masyarakat kita dalam penggunaan kata main. Nah, ini yang saya pengen highlight. Jadi, pertama mungkin saya mau address sebuah topik yang kalau kita ngomongin game atau gamification, ini selalu ada dualisme seperti ini. Dan ini mungkin saya mau cerita pengalaman saya pribadi, saya dulu kelas SD ya, saya kelas 1 SD dulu. Kenapa saya sangat lebih semangat main game daripada ngerjain PR? Kan itu yang selalu jadi pertanyaan kita semua kan ya. Dan ini pembelaan dari seorang gamers. Jadi sebenarnya kalau mau di compare ya, kedua aktivitas ini kita bandingkan, dua-duanya itu sebenarnya sama-sama butuh pembelajaran kan. Saya kalau mau ngerjain PR-nya bagus, saya harus belajar. Di game juga kalau saya mau performa saya bagus, saya harus belajar. Dua-duanya punya tantangan sendiri. Kayak PR, di awal dikasih PR yang gampang, lama-lama tambah susah. Game juga sama, di awal dikasih yang gampang, lama-lama tambah susah. Dua-duanya punya skornya. Ya kan, kalau PR kita dikasih skor, game juga dikasih skor, ada skornya, bisa game over, bisa macam-macam. Tapi kenapa hampir konsensus ya, semua anak di dunia atau semua orang di dunia lebih suka main game daripada bikin PR? Nah, kalau dulu waktu saya kecil, yang terjadi adalah kebanyakan dari kita ngejudge game itu jelek, distraksi. Karena saya adalah generasi yang lahir dari game, justru saya mau kasih sharing pengalaman pribadi, kenapa akhirnya saya memilih game. Jadi ada satu elemen di game yang sangat tidak ada di kerjain PR. Apa itu? Namanya positive feedback. Apa itu positive feedback? Jadi bayangkan ya, tadi saya masih SD kelas 1, dan saya dikasih PR di kelas, PR matematika. Pertama, let's say saya nakal dan saya nggak kerjain. Yang terjadi adalah saya dihukum. Karena nggak ngerjain kan. Jadi saya dapat negatif feedback karena saya nggak mengerjakan. Oke, karena saya kapok, akhirnya saya mengerjakan. Namanya baru belajar ngerjain, nggak mungkin nilainya bagus. 100 itu nggak mungkin. Tapi kayaknya zaman saya dulu juga, kayak ekspektasi itu udah harus 100, kalau nggak kita gagal dalam masyarakat. Begitu udah dapat nilainya 60 ya, yang terjadi itu adalah 60-nya pakai spidol merah, gede banget. 60, belajar lagi, tanda serunya banyak. Kalau keliatin ke teman, diceng-cengin, dapatnya 60, kasih tahu ke orang tua, adanya dimarahin, kamu kurang belajar. Oke, sekarang saya yang waktu itu ceritanya sangat pengen improve, sangat pengen berubah, saya belajar matematikan, akhirnya dapat 100. Saya ingat banget kejadiannya, yang kejadian adalah pakai pulpen biru, 100-nya kecil di atas, udah, seperti sudah seharusnya kita dapat 100. Dan itu yang terjadi ketika udah mati-matian ngerjain PR. Sekarang bayangin ya, saya main game. Tadi saya masih umurnya sama, saya main game. Di game itu begitu, let's say cerita game petualangan ya. Saya begitu masuk game itu, tiba-tiba tutut baru masuk, saya langsung ketemu kakek-kakek ceritanya di gamenya. Dia langsung bilang saya, wah saya punya aura penyelamat bangsa. Bayangin ya, saya nobody dari sebuah kampung di Singaraja gitu kan. Singaraja itu salah kota kecil di Bali. Tiba-tiba masuk sebuah dunia baru, dan saya dibilang adalah punya aura penyelamat bangsa. Secara langsung saya langsung punya fungsi di dunia itu yang saya ngerasa saya punya impact. Ini masih kecil ya. Dan akhirnya sambil jalan saya ketemu monster, dilawan gitu kan. Begitu gagal pun ketika ketika saya berhasil saya masih dapat positive feedback. Misalnya habis bunuh monsternya kencing-kencing, ada koinnya, ada petinya, ada pedang baru, sehingga secara tidak langsung saya merasa sangat bersemangat mengerjakan game karena pertama saya dikasih purpose. Purpose-nya saya adalah punya aura penyelamat bangsa di game itu. Yang kedua, setiap kali aktivitas kecil saya dapat positive feedback. Bayangkan di dunia nyata kita, sebenarnya interaksi kita itu sangat minim yang namanya positive feedback. Ini contoh kecil, kenapa game itu akhirnya jadi jauh lebih menarik minat banyak orang daripada dunia nyata. Simply karena sebenarnya bukan salah gamenya, tapi karena memang dunia nyata kita yang sebenarnya kita bisa improve dari apa yang kita bisa pelajari di game. Itu sih konsep besar kenapa gamification itu lahir. Jadi kalau dulu, ini kalau masih ngomongin main ya, kalau dulu kita main kayak main fisik, ini saya masih ngerasain semua nih generasi saya, mungkin generasi adik-adik yang 10 tahun di bawah saya udah jarang banget ngerasain ini. Dia dulu tampil fisik, sosial, kita bisa main bareng teman, kompetisi, main kelereng, saya masih ingat tuh, sampai belajar skill-skillnya, dulu ada bedanya telunjuk sama pakai jari tengah, itu skillnya gimana. Tapi mungkin buat teman-teman sekarang, buat mereka terampilnya itu sudah nggak terlalu jauh dan ujungnya semuanya bersentuhan sama dunia electronic games atau video games. Dan ini adalah generasi yang kita hadapi sekarang, dan generasi ini malah makin dipercepat gara-gara pandemi ini. Kemarin saya ada sesi juga bareng teman-teman dari industri movie dan music. Movie dan music selama pandemi ini makin sulit, game selama pandemi ini malah grow. Hampir semua rekor dipecahin di tahun lalu. Jadi bisa dibilang ini adalah industri yang sebenarnya sangat support untuk kondisi masa depan kita, di mana semua orang akan lebih going digital, kita bakal berinteraksi lebih banyak di online.
Gitu. Nah, jadi itu tadi sedikit intro dan mungkin sedikit curhat dari seorang gamer tentang kenapa kita harus dikasih main game lebih banyak. Sorry, itu bercanda. Jadi yang ingin saya share di tadi lebih ke bahwa sekarang main itu sebenarnya punya punya intensi yang sebenarnya kita bisa arahkan menjadi sangat bermanfaat. Even untuk anak-anak juga, sebenarnya walaupun kegiatannya seolah-olah main dan kelihatannya tidak berguna, sebenarnya itu adalah aktivitas yang sangat penting buat dia untuk mengembangkan otaknya. Baik itu di masa lalu ketika kita anak-anak, even di masa sekarang. Bayangkan kalau belajar aja itu bisa kayak main, atau kayak apa ya, kesenangan ketika kita mempelajari sesuatu itu bukan karena sesuatu tuntutan masyarakat yang harus kita, jadi kayak bukannya kayak high pressure kayak PR gitu loh. Jadi kalau PR itu kan kayak kalau kita nggak dapat 100 kayak kita gagal di dalam sekolahan dan akhirnya semua masyarakat menjudge kita bahwa kita gagal. Itu kan seram sekali ya. Kenapa nggak dibalik kayak yang game tadi interaksinya, bahwa ketika kita datang aja bahwa kita langsung diapresiasi, kita punya aura penyelamat bangsa, setiap kali aktivitas kecil kita di reward. Interaksi seperti itu akan jauh lebih membuat hidup kita lebih indah. Kira-kira itu sih kita punya intensi sebagai sebuah company kenapa kita masuk ke dunia gamification, dan kami sangat senang juga dengan sambutan baik dari partner kami Telkom Indonesia, di mana mereka juga believe bahwa dunia itu adalah dunia masa depan kita, di mana kita bisa sama-sama senang dalam kehidupan bekerja. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang lebih fokus di learning-nya. Jadi sebenarnya apa sih problem yang kita hadapi dalam dunia learning corporate sekarang? Ada dua yang kita identify. Yang pertama adalah milenial. Milenial ini kan sebuah generasi baru yang tadi yang saya bilang sih bahwa generasi ini merasakan dari main dulu sampai akhirnya main PlayStation atau main online game di HP bareng teman-temannya. Ini adalah generasi yang merasakan semua perubahan itu dan mungkin jauh lebih terbiasa menggunakan lebih terbiasa dengan dunia ini. Mungkin pembeda terbesar generasi milenial ya, ini joking aja ya, pembeda terbesar generasi milenial dengan generasi sebelumnya, Gen X, itu adalah cara berkomunikasi kalau saya perhatikan. Jadi milenial itu sangat lebih prefer uninterrupted communication, biasanya pakai teks atau ya teks lah, textual communication itu lebih di-prefer daripada milenial daripada telepon. Gen X itu lebih prefer direct communication, jadi telepon. Jadi yang saya lihat itu kadang-kadang ya kayak saya bergaul lumayan luas, jadi ada teman-teman saya yang udah parent Gen X gitu kan, ada teman saya yang mungkin anak yang milenialnya. Biasanya keributan antara parent dan anaknya itu tuh cuma hal simpel, anaknya lebih suka di teks, parentnya lebih suka di telepon. Anaknya kesel karena tiba-tiba telepon terus sama ortunya kesel karena nggak boleh telepon sama anaknya, padahal anaknya ngechat. Jadi padahal itu cuma masalah beda ekspektasi karena memang perbedaan lingkungan bergaul. Itu contoh sih. Tapi apa sih impact-nya milenial ini ke dunia kerja? Kalau dari data-data, sorry saya nggak sesuai banyak data di sini karena sebenarnya pengen kasih problem statement secara general. Milenial ini adalah generasi kerja yang tadi yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Tadi sesimpel cara komunikasi aja beda, bahkan ekspektasi kerja juga beda. Dan yang paling terkenal dengan milenial ini adalah mereka suka jadi kutu loncat. Jadi 2 tahun 3 tahun udah pindah, 2 tahun 3 tahun udah pindah. Ini masalah ketika sebelumnya generasi-generasi kerja itu selalu biasanya untuk puluhan tahun. Jadi ketika dikasih learning learning-nya itu stay di orang itu lumayan jangka panjang. Kalau 2-3 tahun lagi orang milenialnya ini pindah, berarti kan company itu harus siap bahwa dalam 3 tahun, at least belajar dia cuma 2-3 bulan aja, supaya sisanya waktu produktif. Dan gimana caranya setelah dia pergi pun, knowledge-nya tetap ada. Sehingga masuk ke masalah kedua, bagaimana mengefektifkan sebuah learning dalam sebuah company. Sorry, ini karena masih sesi intro, saya nggak terlalu pakai teori learning lebih yang detail, tapi sesimpel bahwa kalau learningnya tidak disampaikan dengan baik, padahal si milenial sering lompat-lompat, ini akan jadi isu. Tapi selain milenial juga, ineffective learning ini juga jadi isu untuk the whole organization. Kenapa? Karena sekarang kita lagi di zaman di mana perubahan kondisi eksternal itu jauh lebih cepat daripada kemampuan internal untuk beradaptasi, terutama orang-orangnya. Contohnya sebelum ini pandemi, digitalisasi yang terlalu cepat. Artinya saat ini bahwa membangun kecepatan belajar itu jadi salah satu senjata utama untuk kita bisa bersaing. Mungkin analoginya agak beda tapi mirip. Jadi kayak saya sering banget diskusi dengan banyak teman yang udah punya anak SMA yang menanyakan anaknya kuliahnya jurusan apa. Jawaban saya selalu seperti ini. Saya kasih tunjukin video-video kayak yang kalau nggak salah judulnya Why gitu. Jadi video itu menjelaskan bahwa tahun 2010 pada tahun 2000
top 10 pekerjaan di tahun 2010 itu nggak pernah ada di tahun 2000. Sama dengan yang 2020 punya video, kayak top 10 pekerjaan di 2020 itu nggak pernah dimention di 2010. Artinya kita sekarang itu lagi berada di sebuah dunia yang perubahan sangat cepat, sehingga kita tuh sebenarnya nggak mampu prediksi 3-5 tahun lagi kemampuan apa yang penting. Itu susah. Jadi yang paling penting adalah membangun kemampuan untuk bisa belajar. Nah, jadi karena itu sih kenapa pentingnya banget learning. Nah, masalahnya kan kita udah punya gamification nih. Jadi game itu berkali-kali udah trik kita punya pikiran untuk melakukan sesuatu untuk membuat kita belajar. Kenapa enggak? Game itu udah berkali-kali menipu kita untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kenapa enggak kita pakai metodologi itu untuk membuat kita jadi belajar dan jadi orang yang lebih baik? Nah, jadi pengen introduction sedikit tentang, ternyata saya salah lihat waktu itu. Waktu saya lumayan mepet. Jadi saya ingin memperkenalkan tentang Amoeba Learning. Amoeba Learning-nya sebenarnya dari semua pengetahuan kita tentang gamification, fun, dan main dijadikan sebuah platform. Jadi Amoeba Learning adalah sebuah platform untuk membantu kita, korporasi, dan karyawan kita, employee kita untuk belajar lebih cepat. Dan lebih cepat, lebih menyenangkan, lebih efektif semuanya. Jadi Amoeba Learning itu ada macam-macam. Jadi ini mungkin saya go through aja ya. Jadi ada platformnya. Jadi bayangin, intent-nya Amoeba Learning adalah kita pengen membuat belajar itu jadi seru, menyenangkan karena ada gamification-nya, dan proses belajarnya pun jadi lebih mudah. Salah satu karakteristik yang kita rasakan di Indonesia ya, kita tuh ada game yang sebenarnya game itu baca cerita, dan di game itu membacanya banyak banget. Awalnya kita takut bahwa, karena dari riset dari yang dikeluarkan data dari government juga kalau nggak salah waktu itu, Indonesia itu untuk minat baca, kita tuh berada di nomor 2 dari bawah, di antara 61 negara. Jadi kita tuh jelek banget untuk minat bacanya. Tapi pas kita keluarin gamenya, ternyata rata-rata orang spending 50 menit per hari untuk baca di game itu. Perbedaannya apa? Perbedaan adalah format membacanya. Kalau format membacanya itu kayak artikel, paragrafnya banyak, orang nggak membaca. Tapi ketika kita ubah, format baca itu kayak baca WhatsApp, ternyata minat keponya kita tuh lumayan tinggi sampai akhirnya dibaca. Dan in the end message-nya nyampe. Formatnya doang yang berbeda. Nah, jadi kita ingin dengan Amoeba Learning pun kita ingin mengubah metode belajar dengan menggunakan based learning lah konsepnya. Menurut saya betul aja. Jadi, kalau kita pengen belajar itu seru, kita harus punya kayak representatif, kita bilangnya konsepnya avatar. Jadi di platform Amoeba Learning ini kita ada avatarnya, di mana avatar kita itu akan grow, seiring dengan kita belajar. Dan enaknya konsep avatar ini adalah kita nggak pernah tidak grow. Karena setiap kali kita melakukan aksi kecil pun kita pasti grow. Ini yang contoh yang kita bilang positive feedback. Karena kalau untuk membangun motivasi progres kita seseorang, mendingan terus-terusan grow daripada ada momen kita turun. Kira-kira itu konsepnya. Sehingga orang pasti bersemangat karena dia nggak akan pernah jatuh. Jauh lebih indah dibanding dunia nyata lah kan. Dimana kita bisa naik turun seperti roller coaster ya. Ada misi juga di mana kita bisa bikin misi-misi untuk membantu kita memotivasi kita belajar. Nanti di demo mungkin bakal lebih jelas ya, saya bakal skip deh. Ada juga best dan leaderboard konsep di mana kita bisa saingan sama teman-teman, atau kalau kita bisa melakukan sesuatu yang berhasil, bagus, kita bakal di reward dengan badge-nya tadi ya konsepnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kita dapat positive feedback. Nanti dari corporate juga kita bisa bantu memotivasi teman-teman untuk belajar dengan kasih gift dan reward. Nanti ada sistem notifikasi juga, karena ini kan dia mobile ya. Oh, kenapa kita pilih mobile? Karena kita lihat bahwa usage di Indonesia itu 70%, 80% pakai mobile. Dan orang lebih nggak bisa lepas dari handphonenya daripada nggak bisa lepas dari PC-nya. Jadi artinya kalau kita membuat orang belajar, mendingan di handphonenya. Kira-kira gitu sih. Tapi kontennya pun kita harus ubah supaya kayak dia kok nge-scroll Instagram atau nge-scroll Facebook. Kira-kira gitu intent. Makanya notifikasi jadi penting, karena kita harus ingetin dia bahwa ada pembelajaran dia harus pelajarin, ada task yang dia harus kerjain. Nah, terus yang kedua adalah konsep course di Amoeba Learning. Tadi yang saya ceritakan bahwa course di kita itu kita bikin, mungkin kalau istilahnya itu di dunia learning sekarang itu bite size learning, di mana kontennya itu kita pecah-pecah sekecil mungkin sehingga bisa dikunyah dengan mudah. Kunyah itu mungkin biasanya sesi itu sekitar 3 menitan. Mungkin best practice-nya itu mirip satu konten di Facebook atau satu konten di Instagram. Video pun kalau bisa di bawah 3 menit. Jadi desain biar isi, kita pakainya kayak konsepnya kartu, jadi bacanya pun dikit-dikit. Tapi kalau baca dikit lebih seru. Terus tipe-tipe jadi, dan kita juga bikin supaya nggak melulu bahwa ketika belajar misalnya ada 30 konten, semua kontennya itu baca, dan itu pasti nggak enak karena ideally konten itu sebenarnya interaksi. Kenapa Facebook gitu? Oke, karena setiap konten kita bisa put interaksi kan, kita bisa like, kita bisa komen. Kalau nggak ada kemampuan, kalau nggak ada empowerment, di mana ketika kita belajar kita bisa melakukan aksi, jadi nggak seru, jadi pasif. Ketika pasif,
konsentrasi itu turun terus. Tapi ketika baca konsentrasi turun, ada aksi yang harus kita lakukan, konsentrasi naik lagi. Kita gitu sih konsepnya. Jadi kita bisa, aksinya ada banyak banget sih. Ini nanti mungkin di demo kita jalanin satu-satu. Ada banyak banget aksinya. Karena ini juga produknya udah jalan sekitar, videonya udah kita godok selama 2 tahun. Sekarang saat ini kita lagi sempurnakan dengan teman-teman IDDRI dari Telkom. Ini juga yang sangat seru yang tadi saya cerita sih. Jadi kadang-kadang mungkin memberikan pelajaran itu lebih enak pakai case study real kan. Dan case study real kalau kita mau simulasikan berkali-kali itu costly karena harus bikin offline lah macam-macam. Nah, tapi ternyata kita bisa lakukan simulasinya itu dari cara online dengan bikin visual novel seperti ini, visual naratif istilahnya. Jadi ada interaksi yang terjadi dan kita bisa pilih di interaksi itu. In a way kita jadi bisa belajar dari real life situation. Contoh misalnya kita front office customer service yang melayani customer, tiba-tiba ada customer datang komplain marah-marah misalnya sampai ngancam-ngancam. Gimana cara kita bisa merespon? Pertama senyum dulu, contoh seperti itulah. Selain itu juga kita ada fitur kuisnya di mana dia bisa latihan dan juga ada fungsi exam di mana kita sebagai HR itu bisa mempelajari apa yang sudah dia lakukan. Dan ada mini game tadi ya untuk tadi biar dia pace learningnya bisa kita jaga, konsentrasinya kita bisa jaga. Jadi ada game-game juga, ada game yang benar-benar totally main-main doang, ada game juga sebenarnya melatih konsentrasi dia, melatih cara berpikir dia, dan juga kita bisa bikin kayak custom courses. Jadi sebenarnya especially untuk case-case tertentu yang sebenarnya nggak bisa ditemplatekan, kita bisa bikin custom untuk mengajarkan dia sesuatu. Misalnya manajemen sebuah bank, contohnya di salah satu implementasi kita. Terus ini juga dilengkapi dengan kita bilangnya social learning, ini masih beta karena kita masih riset sebenarnya apa sih motivasi sosial orang belajar bersama teman-temannya. Bagaimana sebaiknya kita mengkategorisasikan kelompok belajar, apakah itu berdasarkan waktu dia masuk atau memang sebaiknya kita tiap senioritas kita ambil satu, kita kelompokin. Jadi ini masih dalam riset di kita, tapi kita lagi mau mencoba gimana cara kita bisa nge-push social learning. Terus ini mungkin saya skip aja. Dan nanti kalau buat teman-teman yang di SR, di admin, kita juga punya fitur, kita bilangnya learning panels, admin panels yang lumayan lengkap, di mana dari teman-teman HR itu bisa memonitor progres semua orang yang memakai Amuba Learning. Karena kan tadi, harapannya ini semua orang learningnya itu independen, dan tinggal dimonitor di admin. Jadi bahkan nanti si mentornya yang tinggal dimonitor di dashboard inilah. Sehingga nanti si mentornya yang misalnya saya diminta memimpin melatih 5 orang employee, saya bisa lihat progresnya dia, apakah dia udah ngerjain PR-nya, apakah dia udah belajar sampai mana, semuanya integrated di sini. Jadi saya nggak bisa go through, ini banyak sih fitur. Jadi kita bisa manage juga, misalnya saya mau iseng ini, ada anak kayaknya dia kurang berani berkenalan sama orang. Spesifik buat si anak itu, misalnya saya bisa langsung bikin missionnya adalah anak ini dalam waktu 1 minggu harus mengenal 7 orang bukan dari departemen dia. Buktinya adalah dia harus foto bareng sama mereka. Nah, itu contoh misi yang saya bisa kasih ke dia, yang nanti kalau dia lakukan dia bakal dapat skor. Tapi anyway kan sebenarnya kita melatih dia untuk mau berkenalan dengan departemen lain yang totally nggak kenal, karena dia anak baru. Nah, itu contoh gimana caranya kita bisa memtransformasi interaksi belajar di dunia kali ini yang mostly sudah digitalized. Dan nanti kita juga udah ada fitur yang kita bilangnya content authoring tools, di mana nanti si pembuat konten pun dia bisa langsung bikin kontennya sendiri, edit kontennya sendiri, dan supaya tadi, karena kan goals-nya adalah konten itu harus bite size. Pertama dia harus bite size, dan yang kedua adalah kita harus jaga konsentrasi levelnya dengan memperbanyak ada interaksi setiap kali beberapa titik. Gitu kali ya mungkin dari saya. Mungkin setelah ini nanti bakal ada sesi live demo, mungkin selanjutnya sesinya Kang Arif. Case study-nya kelewatan. Mungkin saya highlight satu case study aja kali ya, yang pakai video. Ini waktu itu video implementasi kita dengan partner kami di BNI. Kita kerjasama juga dengan Learning Resources. Ini sebenarnya embrio dari Amuba Learning ya, karena waktu itu belum jadi Amuba Learning namanya. Jadi contohnya, materinya kita bikin bite size. Jadi ceritanya itu tiap employee itu dikasih bank. Jadi avatar itu representasinya bank.
setiap kali kita melakukan aksi pembelajaran yang bagus, bank itu duit tambah banyak, ya aset tambah banyak, kira-kira gitu lah. Jadi kayak kita dapat positif feedback bahwa bank itu makin sukses ketika kita belajar makin baik. Dan ini tuh responnya bagus banget sih. Kalau nggak salah nanti ada di study. Dan ini adalah social learning-nya, jadi kita bersaing sama teman-temannya untuk menjadi yang teratas, jadi bank yang paling sukses. Dan fokusnya memang bermain, tapi tanpa disadari bahwa selama proses bermain itu malah kita belajar banyak sekali. Jadi waktu itu case-nya bahkan game itu bisa reach sampai 10.000 user dalam waktu less than 2 month. Dan kalau nggak salah waktu itu konten yang seharusnya bisa dipelajari, konten yang seharusnya itu ditelan dalam waktu, kalau nggak salah itu, mungkin saya harus tanya tim untuk konfirmasi ya, tapi kalau nggak salah konten itu sebenarnya lumayan panjang, mungkin dalam rentang 4-6 bulanan rata-rata, tapi ternyata dihabisin waktu 2 bulan. Kenapa? Karena semuanya semangat. Ini bahkan di Sabtu Minggu juga ya, orang itu malah peaknya loginnya di Sabtu Minggu. Jadi bayangin di hari liburnya, teman-teman malah pada belajar, karena belajarnya menyenangkan lagi. Dan belajar tuh bukan jadi sesuatu yang momok, karena bahkan bungkusannya juga bukan belajar, karena ya mereka mau bikin bank yang paling bagus kan dibandingkan teman-temannya. Dan dalam proses itu semuanya lagi belajar. Jadi kira-kira mungkin itu yang ingin kita share dalam kesempatan kali ini sih. Jadi terima kasih banyak buat perhatian rekan-rekan semua. Thank you. Ya. Ya, terima kasih Mas Arif. Oke, selanjutnya kita masuk ke demo ya. Ada demo langsung kita bisa lihat kira-kira akan seperti apa gitu ya mobile learning-nya. Silahkan. Siap. Masih di mute Mas Murdi. Oh iya, oke. Halo, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Tadi sudah dapat cerita dari Mas Arif. Sekarang kita mau lihat sebenarnya seperti apa sih mobile learning itu gitu ya. Pasti udah penasaran kan ya. Tadi celoteh-celotehnya aja gitu. Oke, saya share screen aja. Sebentar. Untuk audiens mau bertanya boleh ini ya langsung chat aja ya sambil lihat demonya. Ya silakan Mas, mohon maaf Mas. Oke. Ini adalah tampilan dashboardnya, kemudian ini adalah tampilan di mobile apps-nya. Nah, mobile learning sendiri juga di set untuk bisa personalize, disesuaikan dengan institusi atau lembaga atau semacamnya. Nah, ini sebagai contoh, ini mobile learning digunakan untuk kebutuhan event BIMA. Ya, jadi ini tadi kalau tampilan di presentasinya Mas Arif ada avatar dan segala macam, ini sudah dipersonalize. Jadi ini avatarnya sesuai dengan namanya, ini adalah wayang BIMA, ya. Jadi kalau kita main game tuh pasti dapat nih karakter. Nah ini nanti dia akan berevolusi nih, sama seperti game, ini ada level 1 sampai level 2. Nah naik levelnya ini berdasarkan experience. Experience-nya itu didapat ketika dia melakukan learning. Sementara di admin panelnya kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat di belakang, ini langsung kelihatan dashboard-nya seperti ini. Dan yang menarik dari mobile learning adalah dia bisa nge-track tidak cuma orang itu membuka atau menutup dari satu course aja, tapi bisa nge-track berhenti di mana si orang itu belajar. Jadi ini kita bisa track deeper. Ini ada completion rate, ada total session, macam-macam. Terus course-nya juga bisa. Jadi buat si mentor misalnya, course-nya apakah cepat diselesaikan atau tidak, atau jarang ada yang selesai. Jadi bisa juga buat penilaian si pembuat materi,
apakah materi yang saya buat cukup baik atau tidak. Oke, saya langsung ke aplikasinya aja. Jadi untuk mulai belajar, kita tinggal ke course di sini. Nah ini. Nah, karena Amoeba Learning ini dilengkapi dengan tracking sampai ke deeper materi, maka ketika orang itu berhenti di satu materi, di bagian course akan muncul lesson. Ini dia kalau kita klik, dia akan langsung menuju ke materi yang tadi dia berhenti. Atau tadi halaman yang dia berhenti. Gitu. Nah ini kalau kita buka secara default, ini seperti ini. Ini akan ada dapat rewarding-nya, seperti yang tadi Mas Arif cerita. Berapa experience yang dia akan diterima setelah dia menyelesaikan course ini. Dan kalau ada set waktu yang harus dia ini juga bisa nih. Kebetulan saya tidak set waktu, jadi bisa kapan saja diselesaikan. Dan apa yang akan dipelajari juga diberitahu di sini. Kita buka. Ini ada beberapa model course. Ada read, ada watch. Watch itu dalam bentuk video. Dan nanti ada quiz. Read, seperti tadi yang sudah Mas Arif ceritakan, bentuknya akan seperti card dengan model based learning. Jadi ini cukup mudah. Jadi mau dimanapun Bapak Ibu berada, karena ini sangat-sangat, ya karena kami pengalaman di UX di gaming, maka ini terserah bagaimana cara mengganti cardnya. Bapak Ibu bisa swipe, Bapak Ibu bisa tap aja, atau biasa yang dengan button, itu juga bisa. Sehingga tidak menutup kemungkinan dengan orang-orang yang terbiasa dengan tap, dengan swipe, atau dengan button. Oke, ini tadi bentuknya seperti ini. Kemudian ada yang model breakdown detail seperti ini. Jadi tidak perlu selalu harus scroll ke bawah. Dia tetap dalam posisi bite size. Dan ketika dalam satu paragraf belajar, si Amoeba Learning akan kembali bertanya, apakah sudah paham atau tidak, sehingga nanti ada feedback positif yang diberikan oleh si Amoeba Learning-nya seperti ini. Jadi kita berikan exercise setelah setiap satu paragraf. Jadi nggak melulu baca terus gitu, nggak. Dia akan nanya seperti ini. Nah, tadi kan kita tentang komunikasi asertif yang masih awal banget, pendahuluan. Ditanya sudah paham atau belum, gitu kan ya. Tipe komunikasi yang digunakan dalam mengungkapkan pendapat apa, misal kita jawab asertif. Nah, ini jawabannya kebetulan benar. Sebetulnya di exercise ini nanti oleh Amoeba Learning akan diberikan jawaban yang tetap dalam posisi positif. Artinya kalaupun dia jawabannya salah, resultnya akan diberikan yang sebaiknya kamu seperti ini. Jadi tidak pernah menyalahkan, oh kamu salah, tidak. Tapi lebih baik kamu menjawab yang asertif misalnya. Seperti itu. Got it? Nah, setelah selesai lesson-nya, nah ini saya naik level nih, karena saya tadi dapat tambahan 5 experience. Ya, nah sama seperti main game. Saya dapat nih 5 experience tambah dari yang tadi. Nah, sekarang saya lanjut ke berikutnya berupa video. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi tidak melulu membaca, bisa juga bentuknya adalah menonton. Jadi kita seperti ini. Nah, nanti poin akan didapatkan setelah dia selesai videonya. Dalam artian, video ini sebetulnya tidak bisa di-skip. Dia harus selesaikan sampai habis, baru dia akan dapatkan poin. Ini saya lanjutkan aja, jadi seperti itu. Nah, setelah selesai, nanti akan dapatkan poin lagi, reward experience lagi. Dapat 5. Gitu. Nah, setelahnya bisa diberikan pretest berupa quiz. Kenapa ini disebut pretest? Karena nanti resultnya dia bisa mereview. Fungsinya adalah supaya si peserta bisa mengecek apakah saya cukup paham dengan materi ini atau tidak. Contoh, ini saya ada beberapa pertanyaan. Nah, kalau jawabannya benar akan ada respon hijau. Tapi kalau jawaban saya salah, dia akan merespon dengan warna merah. Dan kembali kalau benar, hijau. Setelah selesai, dia akan diberitahu, kamu tadi bisa menyelesaikan benar 2 daripada 3. Dan dia bisa mereview jawabannya. Ini.
fungsinya adalah supaya dia bisa kembali ke materi tadi untuk dia belajar kembali. Nah, ketika dia sudah menyelesaikan, sebenarnya dia sudah dapat experience. Kalau dia mau benerin, experience-nya akan nambah. Tapi kalau dia cukup puas dengan jawaban ini, dia tinggal next lesson, maka dia akan mendapatkan tambahan experience. Nah, ini dapat 2. Nah, sekarang kita lihat, sekarang experience saya pasti akan berubah di halaman depan. Nah, ini jadi 22. 31 ini adalah target saya experience berikutnya untuk saya bisa berubah. Nah, tadi setelah dia belajar, kalau belajar mulu ya, dia juga bisa kita trigger otomatis setelah dia belajar dapat satu misi. Membuktikan bahwa saya udah cukup asertif belum sih berkomunikasinya. Nah, ini ada 2 misi yang dia harus lakukan. Pertama adalah foto kondisi ketika kamu berkomunikasi. Nah, ini ya dia harus membuktikan nih. Saya centang di sini. Nah, tinggal dia foto nih. Contoh. Oke, ini contoh aja. Misal ini. Ya, ini kebetulan tadi pagi anak sekolah di rumah. Ya. Oke, saya done. Nah, kemudian misi kedua adalah setelah dia foto, ceritakan apa yang kamu lakukan. Dia harus memberikan cerita. Tadi dia komunikasi gimana sih? Misalnya komunikasi saya seru. Selesai. Nah, saya submit misi. Oke, baik. Terima kasih Mas Murdi. Luar biasa banget ini terkait demo Amuba Learning-nya. Tapi mohon maaf, kita harus move selanjutnya ya. Kita masih ada MOU. Menarik sekali ini. Oke, sedikit Mas. Ini setelah saya dapat, dia berevolusi Mas. Tadi karakternya bisa berubah. Harusnya ada suaranya kan ini. Nah, iya betul. Nah, berubah dia. Jenjer. Nah, gitu. Demonya baru puas kalau udah berubah ya. Karena kan main game pasti dapat collectible. Oke, demikian yang bisa saya share teman-teman. Nanti kalau ada waktu kita bisa bikin sesi workshop tersendiri mungkin bareng sama teman-teman di TDRI ya. Ya. Tapi ya ini ya, jadi orang akan terpacu untuk terus berubah menjadi avatar yang lebih baik dan mungkin ada sesi khusus mungkin memang perlu ya dilakukan nanti. Betul, dan avatarnya ini bisa dipersonalize Mas. Jadi institusinya mau apa di sana, mau pohon, mau mobil, mau apapun bisa. Ya, mantap sekali. Baik, sesi selanjutnya ini ada juga yang lebih wow juga ya. Ini langsung kita, karena waktunya ini sudah semakin ini ya merapat nih. Ada sesi MOU ya. Sesi MOU selanjutnya yang paling krusial di sini. Inilah kenapa. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Arif Rudiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kang Hamzah, Kang Gunawan. Kang Arif, Wilujeng Enjing sadena. Wilujeng Enjing Kang, kumaha damang. Alhamdulillah. Ya, baik Kang Arif. Ini sesi kali ini adalah sesi terkait dengan MOU ya, penandatanganan MOU yang memang sudah dilakukan ya antara Telkom dengan Agate ya, Kang ya. Baik, Kang. Boleh kami minta informasinya ya ini terkait. Nah, baik, ini adalah MOU yang sudah desain antara Telkom dengan Agate. Di sini ada poin-poin yang membahas apa saja yang kesepahaman apa saja yang harus yang sama-sama dilakukan antara Telkom dan Agate. Bisa kita sama-sama lihat di sini ya. Dan tujuan dari MOU ini sendiri untuk mendorong terciptanya ribuan digital talent baru yang signifikan dan masif ya melalui platform pembelajaran tergamifikasi. Jadi memang luar biasa. MOU ini punya tujuan dan cita-cita yang sangat besar ya. Ya. Oke, mau ditampilkan untuk next
page-nya? Ya, kita sudah melakukan penandatanganan terhadap MOU ini. Jadi bisa disaksikan ya rekan-rekan audiens bahwa MOU ini sudah tertandatangan, dan selanjutnya kita akan move dan menciptakan gebrakan-gebrakan baru di bidang gamifikasi ini untuk menciptakan talent baru. Oke, selanjutnya mungkin kita akan persilahkan ya untuk ada speech ya dari mungkin dari Agate dulu, dari Mas Arif. Silahkan, mungkin ada yang pengen disampaikan gitu terkait pelaksanaan ini. Oke, terima kasih. Halo, Kang Arif. Halo. Selamat pagi. Kalau dari kami sih mungkin yang ingin disampaikan lebih ke pertama kita ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya kita bisa sharing tentang apa yang kita garap bersama dengan Telkom di kesempatan hari ini. Dan kedua mungkin ke partner kita Kang Arif dan Telkom Indonesia, kita berterima kasih sekali atas kepercayaannya, dan mungkin lebih ke kita senang sekali akhirnya bisa menemukan visi yang sama-sama percaya bahwa kita bisa bawa dunia bermain yang sangat menyenangkan itu ke dunia corporate, supaya kita bisa membuat pembelajaran di dunia corporate itu jadi lebih menyenangkan. Jadi kita sangat humble dan sangat senang sih bahwa kita bisa sama-sama menuju masa depan itu. Dan sebenarnya Kang Arif mungkin nanti bisa bercerita sih bahwa ini sebenarnya udah visi Kang Arif beberapa tahun yang lalu ya Kang. Langsung aja. Ya baik, terima kasih Mas Arif Widiasa, dan selanjutnya silahkan speech dari Kang Arif Widiana, silahkan. Mangga Kang Arif. Baik, terima kasih Kang Gun, Kang Hamzah moderator, dan Kang Arif Widiasa ya. Jadi dream come true lah buat saya gitu ya kalau gamification ini. Jadi mimpi saya 2013 gitu punya gamification tuh terwujud saat ini. Memang harus nunggu sekian lama, nggak apa-apa sih. Baik, mungkin pertama-tama saya ingin mengingatkan saja gitu ya bahwa purpose-nya kita gitu saat ini sebagai elemen dari bangsa gitu Indonesia punya tantangan yang sangat luar biasa gitu, dan tantangan ini bukan main-main, tantangan yang cukup berat gitu ya. Jadi kalau melihat kembali hasil studi riset dari Global Competitiveness Index kita itu menunjukkan bahwa innovation capability di Indonesia itu memang cukup jauh tertinggal gitu ya. Sementara dengan negara sebesar ini harusnya kita bisa memanfaatkan seluruh sumber daya, terutama sumber daya manusianya untuk mengejar ketinggalan di sisi innovation capability gitu. Kita juga nggak mau menjadi penonton saja gitu ya di negeri sendiri, menyaksikan produk-produk hasil inovasi orang-orang lain membanjiri negara kita, sementara kitanya hanya jadi pengguna saja gitu. Nah, inovasi capability yang relatif rendah dibanding negara lain itu pasti gitu ya menurut saya. Sumbernya adalah talent. Gitu. Sumbernya itu adalah talent. Nah, memang disadari bahwa kebutuhan digital talent kita juga belum bisa meng-catch up kebutuhan peningkatan capability inovasi. Ya. Kalau kita perhatikan Presiden itu menyampaikan butuh 600.000 digital talent per tahun. Itu angka itu bukan angka yang kecil gitu ya, 600.000. Bayangkan aja menghasilkan digital talent, benar-benar truly digital talent gitu dalam 1 tahun 600.000 itu tantangan yang tidak main-main. Dan itu juga tantangan bukan hanya untuk korporasi, bukan hanya untuk university, tapi seluruh elemen bangsa kita yang harus menjawab tantangan itu gitu ya. Nah, menyediakan digital talent yang masif itu tidak bisa sendiri. Itu harus kita menggunakan seluruh sumber daya. Yang salah satu fondasi yang paling penting adalah kolaborasi. Nah, untuk menciptakan digital talent itu butuh kolaborasi, butuh proses belajar yang fit gitu ya dengan situasi lifestyle kondisi saat ini, dan kami merasa bahwa pembelajaran yang tergamifikasi itu adalah pembelajaran yang fit, menyenangkan, anytime, anywhere, any device, itu orang bisa belajar sambil tidak terasa ketelenannya gitu ya, itu tumbuh gitu ya. Jadi tidak merasa itu orang-orang seolah-olah tidak sadar bahwa dia makin jago gitu. Kan biasa begitu ya. Kayak nyupir itu lama-lama tidak terasa makin jago. Mimpi pun bisa nyampe gitu ya ke tujuan. Nah, kita harapkan dengan gamification, dengan proses itu tuh
kebutuhan digital talent kita sedikit demi sedikit kita bisa penuhi, karena harus punya cara yang extraordinary untuk menghadapi kondisi ini gitu ya. Nah, untuk itu terima kasih buat Kang Arif dan tim Agate gitu, yang pada akhirnya kita punya visi yang sama, punya purpose yang sama gitu, untuk membangun sebuah corporate learning yang lebih fit, lebih pas untuk kondisi saat ini, dan membuat orang lebih menyenangkan dalam belajar, tidak terpaksa. Dan saya dengan senang hati menyatakan bahwa kolaborasi kami dengan Agate ini adalah milestone yang signifikan buat perubahan cara belajar kita, buat perubahan cara kita meng-capture knowledge gitu ya, cara kita sharing knowledge dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan itu inovasi capability talent kita tumbuh, inovasi capability kita naik, dan kita akan menjadi leader di bidang inovasi dan teknologi. Semoga kolaborasi ini bisa berjalan lancar, berjalan baik, dan menghasilkan apa yang menjadi tujuan bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Arif Rudiana. Oke, untuk sesi selanjutnya kita ada sesi foto bersama ya, dengan kita share juga MOU-nya sebagai bentuk bukti bahwa ini sudah terjadi kesepakatan antara Telkom dengan Agate. Luar biasa sekali. Oke, kita dengan gaya ini ya, Dural in your hand ya, teman-teman ya. Oke. Siap ya semuanya? Oke, siap. Mana moderatornya hilang? Kayaknya aku putusin. Ya Pak, Moderatornya di-kick. Ya, panggungnya teman-teman nih sebetulnya. Jadi I see ya. Moderator lewat dulu ya. Iya betul. Tadi sudah. Oke, terima kasih banyak ya Kang Arif ya, Kang Gun, Kang Hamzah. Kang Arif, Mas Arif Widiasa, dua-duanya ini double E ya, dua-dua double Arif, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kompak terus kita untuk menghadirkan sesuatu yang bisa signifikan untuk learning, tidak hanya untuk BUMN dan secara regional Indonesia ya. Terima kasih atas waktunya, dan jangan lupa untuk sesi selanjutnya juga tidak kalah menarik ya Mas Hamzah ya. Ini akan dari BUMN Pertamina ya. Yap, Pertamina ya. Sesinya seperti apa? Tentunya akan sangat menarik untuk disimak, tentang research ya, granularity of research, continuous effort of sustainability. Oke, seperti apa? Kita simak nanti. Terima kasih Kang Arif, Kang Arif. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live studio ya. Ya. Waalaikumsalam. Iya.